Di pesisir pantai selatan Jawa, deburan ombak bukan hanya sekedar suara alam. Ada cerita yang tertanam dalam setiap gelombang yang menghantam karang. Kisah tentang sosok mistis yang menguasai lautan, Nyai Roro Kidul. Ratu pantai selatan yang memegang kekuatan luar biasa. Namun, di balik kekuatan tersebut, tersembunyi pelajaran berharga tentang kesetiaan, tanggung jawab, dan hubungan manusia dengan alam. Nyai Roro Kidul dikenal sebagai Ratu Laut Selatan yang sangat dihormati, bahkan ditakuti oleh masyarakat Jawa. Dalam legenda yang terus hidup hingga kini, diceritakan bahwa asal-usul Nyai Roro Kidul berawal dari seorang putri raja bernama Kadita, putri Raja Munding Wangi. Kecantikan Kadita membuat iri saudara tirinya, Dewi Mutiara. Suatu hari, Dewi Mutiara menyusun siasat jahat, meminta raja untuk mengusir Kadita dari istana. Dengan berat hati, Raja Munding Wangi akhirnya menuruti permintaan istri keduanya karena khawatir akan terjadinya malapetaka di kerajaannya. Kadita diusir dan berkeliaran tanpa tujuan. Namun, sihir jahat Dewi Mutiara menyebabkan tubuh Kadita dipenuhi luka-luka yang menakutkan, merusak kecantikannya. Dengan penuh putus asa, Kadita berjalan menuju Laut Selatan. Saat ia mendekati air, terdengar suara dari dalam laut yang memanggilnya. Laut itu seakan merangkul dan menerima penderitaannya. Kadita kemudian terjun ke dalam lautan dan tiba-tiba penyakitnya sembuh, kembali ke bentuk aslinya yang cantik jelita. Dari sana, lautan mengangkatnya menjadi penguasa pantai selatan, dikenal sebagai Nyai Roro Kidul. Ia berjanji untuk menjaga keseimbangan alam Laut Selatan dan melindungi siapapun yang menghormatinya, namun membawa malapetaka bagi yang merusaknya. Legenda Nyai Roro Kidul tidak hanya menjadi cerita rakyat yang dipercayai, tetapi juga mengandung pesan mendalam. Ia seringkali dikaitkan dengan hubungan Keraton Yogyakarta dan Laut Selatan, di mana ada upacara-upacara adat yang dilakukan untuk menghormatinya, menunjukkan hubungan harmonis antara manusia dengan alam. Kisah Nyai Roro Kidul mengajarkan bahwa alam adalah kekuatan yang perlu dihormati. Ketika manusia merawat dan menjaga keseimbangannya, alam akan memberi berkah dan kehidupan. Namun, jika dirusak atau diabaikan, bencana akan datang. Selain itu, legenda ini mengajarkan kesetiaan pada tempat asal dan tanggung jawab menjaga apa yang dipercayakan kepada kita. Di sebuah desa kecil di kaki Gunung Agung, masyarakat hidup dalam keharmonisan dengan alam. Desa ini sangat kental dengan tradisi dan kepercayaan spiritual. Setiap tahun, masyarakat mengadakan upacara besar di Pura Besakih, pura suci yang terletak di lereng gunung, untuk memohon perlindungan dari naga besukih, makhluk mitologi yang dipercaya sebagai penjaga sakral pura dan gunung tersebut. Konon, naga besukih adalah makhluk agung berwujud naga besar dengan sisik berkilau. Matanya berwarna emas yang mampu melihat jauh ke dalam jiwa setiap manusia. Sebagai penjaga spiritual, ia menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam semesta. Naga Basuki adalah raja ular dalam mitologi Hindu. Dia digambarkan memiliki permata bernama Nagamani di kepalanya. Basuki adalah ular milik Dewa Siwa yang dikalungkan di lehernya. Di India, Basuki digambarkan sebagai ular kobra yang kepalanya mengembang seperti siap menyerang. Ia dikenal juga dalam mitologi Cina dan Jepang sebagai salah satu dari 8 Raja Naga Agung, Edi Antarananda,
Nagaraja, Upananda, Sagara, Syakara, Taksyaka, Balavan, Anavatapta, dan Utpala. Di beberapa negara, Nagaraja disebut Badalongwang Cina dan Hachidae Ryu di Jepang. Di Bali, Naga Basuki merupakan tokoh mitologi kepercayaan Hindu dalam kisah asal-usul Selat Bali. Dikisahkan Naga Basuki yang berdiam di Gunung Agung menolong seorang pendeta bernama Begawan Sidi Mantri. Konon dalam sebuah cerita ketika Pulau Bali dan Pulau Jawa masih bersatu, hiduplah seorang maharsi yang bernama Begawan Sidi Mantra. Beliau memiliki seorang anak yang gemar berjudi bernama Manik Angkeran. Karena gemar berjudi, Manik Angkeran terlilit oleh hutang yang banyak. Suatu malam, Gunung Agung mulai bergetar. Masyarakat desa khawatir bahwa naga telah marah karena ada sesuatu yang tidak seimbang di desa mereka. Mereka bergegas ke Pura Besakih untuk mengadakan persembahan. Namun, saat upacara berlangsung, seorang pemuda bernama Wira yang skeptis terhadap kepercayaan lama menolak ikut serta. Dia merasa bahwa segala hal mistis hanyalah cerita untuk menakut-nakuti masyarakat. Namun, Wira tetap pada pendiriannya. Dia mendaki Gunung Agung sendirian, ingin membuktikan bahwa naga itu hanya mitos. Saat mencapai puncak, tiba-tiba cuaca berubah menjadi kelam, angin kencang menghantam, dan Wira terperosok ke dalam jurang. Di saat itu, sesosok besar berwarna emas muncul dari balik kabut, Naga Besukih. Namun alih-alih marah, Naga Besukih menatap Wira dengan tatapan yang penuh kebijaksanaan. "Wira, jangan lengah," kata sang pendeta desa. Naga Besukih tidak hanya menjaga pura, tapi juga keseimbangan alam. Keberadaan dan kepercayaannya adalah bukti bahwa kita terhubung dengan alam. Naga itu tidak melahap Wira, melainkan menyelamatkannya. Saat Wira terbangun di dasar gunung, dia menyadari bahwa bukan rasa takut yang mengikat masyarakat dengan alam, melainkan rasa hormat dan kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari keseimbangan yang lebih besar. Melalui pengalaman ini, Wira memahami bahwa kepercayaan terhadap Naga Besukih bukan hanya mitos, tetapi simbol hubungan manusia dengan alam yang harus dijaga. Pesan moral dari kisah ini adalah, keseimbangan alam dan spiritualitas adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan, dan rasa hormat terhadap kekuatan yang lebih besar dari diri kita adalah kunci untuk menjaga harmoni di dunia ini. Barongan atau barong adalah figur dalam mitologi Bali dan Jawa. Penampilannya digambarkan dalam berbagai bentuk samaran seperti binatang, dan yang paling terkenal dan dipuja dari semuanya adalah figur makhluk berkaki 4 atau berkaki 2 dengan kepala singa. Sebagai pemimpin pasukan kebaikan, ia bertempur melawan Ratu Iblis, Rangda. Alur cerita mitologis ini merupakan dasar dari tarian kostum ritual yang sangat populer di kalangan orang Bali dan para penduduk di beberapa daerah Jawa. Diceritakan bahwa Raja Bantar Angin yang bergelar Prabu Kelana Suwandana jatuh cinta kepada putri dari kerajaan Kediri yang bernama Dyah Ayu Dewi Songgolangit. Oleh sebab api cinta yang tidak bias dipadamkan, maka Prabu Kelana Suwandana kemudian mengutus patihnya yaitu Pujonggo Anom atau yang lebih dikenal dengan Bujang Ganong untuk melamar Dyah Ayu Dewi Songgolangit. Dalam perjalanan menuju ke kerajaan Kediri, Bujang Ganong dihadang oleh Singo Barong, seorang raja dari segala harimau yang menjaga tapal batas kerajaan Kediri. Singo Barong mempunyai bentuk tubuh yang tidak lazim, yaitu orang yang berbadan manusia tetapi berkepala harimau. Prabu Singo Barong mendapat perintah dari Raja Kediri untuk memeriksa atau melarang siapapun tanpa seizin sang raja masuk ke wilayah kerajaan Kediri.
Perjalanan Bujang Ganong terpaksa berhenti di perbatasan Kerajaan Kediri karena dihadang oleh Singo Barong. Perang mulut antara keduanya sulit dihindari sehingga memuncak menjadi perang fisik. Karena kesaktian dan keperkasaan Singo Barong, Patih Bujang Ganong dapat dikalahkan dan bertekuk lutut di kaki Singo Barong. Kemudian Singo Barong menyuruh Bujang Ganong pulang ke kerajaan Bantar Angin dan melaporkan kekalahannya.